Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada pertemuan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungan, yaitu materi pada bab 2 ya, untuk kelas 7 kurikulum 2013. Masih berpedoman pada buku yang sama, yaitu terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017. Untuk bab 2 ini, mari langsung saja kita mulai pembahasan atau pemaparan materinya ya. Langsung, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Untuk KI 1, KI 2 jelas sama seperti yang lainnya ya. KI 1 itu religius, menghargai, menghayati ajaran agama dan sebagainya. Kemudian KI 2 itu untuk sikap sosial, yaitu antara lain percaya diri, jujur, disiplin dan sebagainya. KI 3 itu adalah pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Untuk kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Indikator pencapaian kompetensi ini ya, sekaligus juga seiring dengan tujuan ya. Mari kita langsung saja. Pada bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini, setelah pembelajaran, kami mengharapkan siswa kami dapat membedakan jenis interaksi dalam bentuk tabel. Kemudian juga melalui observasi di lingkungan sekitar itu, siswa dapat membedakan antara komponen biotik maupun abiotik penyusun ekosistem ya. Untuk langsung saja kita ke materi pembelajarannya ya. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup ya, antara lain yaitu biotik atau makhluk yang mempunyai nyawa ya, tumbuhan, hewan dan sebagainya, mikroorganisme, dan makhluk tak hidup atau abiotik ya, contohnya batu, air, udara, tanah dan sebagainya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dimakan ya, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama yang biasa kita sebut dengan simbiosis. Nah, pola interaksi ya, itu terbagi menjadi 4, yaitu simbiosis, antibiosis, kompetensi, predasi. Masing-masing pengertiannya adalah, kalau simbiosis jelas interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Antibiosis, penghambatan perkembangbiakan suatu populasi akibat pembentukan atau pengeluaran zat racun oleh populasi yang lain. Sedangkan kompetisi adalah dua organisme berbeda yang tinggal dalam satu ekosistem ya. Hubungan terjadi karena sama-sama ingin mendapatkan hal yang sama, yaitu contohnya sama-sama ingin kebutuhan air, makan dan sebagainya. Sedangkan predasi dari kata predator, artinya adalah hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Jadi macamnya ada 4. Untuk yang simbiosis sendiri itu terbagi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Untuk mutualisme, hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak, jadi dua-duanya beruntung. Kemudian yang komensalisme, di mana pihak yang satu mendapat untung tapi pihak lain tidak dirugikan atau tidak ngefek ya. Jadi yang untung hanya satu. Kemudian parasitisme, di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tetapi pihak yang lain mendapatkan kerugian ya.
Untuk macamnya sendiri ini ya, mutualisme contohnya kupu-kupu dengan bunga, lebah dengan bunga. Sedangkan komensalisme paku dengan tumbuhan inangnya ya, atau ikan remora dengan hiu. Kemudian parasitisme contohnya ulat memakan daun. Selain itu juga kutu yang ada di kepala. Selain itu tumbuhan tali putri dengan tumbuhan perdu ya, seperti itu. Ini masih contoh dari simbiosis ya, mutualisme. Kemudian komensalisme ini anggrek ya. Kemudian ini paku tanduk rusa ya, ataupun juga paku sarang burung, itu semua komensalisme. Kemudian ini yang parasit ya, ini ulat makan daun. Kemudian ini bekicot, tali putri. Dan ini adalah semacam apa ya, kalau benalu ini enggak ya, tanaman hutan yang memang menghisap makanan dari inangnya ya. Itu contohnya. Kemudian antibiosis. Antibiosis sendiri tadi kita sudah membahas di atas pengertiannya ya. Untuk contohnya yaitu alang-alang. Alang-alang mengeluarkan zat alelopati yang dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme lain yang hidup di sekitarnya. Nah ini contoh dari antibiosis. Selain itu juga tanaman di bawah pohon pinus ataupun juga tanaman di bawah pohon kamboja itu juga sama mengeluarkan zat antibiosis sehingga bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan tanaman di bawahnya. Kemudian kompetisi ya, saling memperebutkan hal yang sama. Contohnya kambing dan sapi dalam suatu ekosistem sama-sama memperebutkan rumput. Dua tumbuhan yang hidup dalam satu ekosistem. Nah ini ya, ikan sama-sama makanan ya, bukan makanan. Dan ini gulma dengan tanaman, sama-sama juga ingin mendapatkan nutrisi ya. Kemudian ini komponen-komponen pembentuk ekosistem meliputi komponen biotik dan abiotik tadi sudah ya. Kedua komponen tersebut berada dalam suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Misalnya pada suatu ekosistem akuarium ya, akuarium ini ya, itu terdiri dari biotiknya apa, ikan, tumbuhan. Sedangkan abiotiknya apa, pasir, batu, mineral, oksigen ini ya. Ini contoh dari ekosistem. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri, selalu tergantung pada organisme yang lain pasti ya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi pola interaksi antara komponen biotik serta komponen abiotik, dan terjadi pula interaksi antara komponen biotik dengan biotik ya. Pasti cuma ada dua itu ya, antara biotik dengan abiotik atau dengan abiotik dengan biotik ya. Nah, interaksi mencakup tiga hal. Yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang terjadi melalui serangkaian peristiwa makan dimakan. Contohnya rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Maupun melalui bentuk hidup bersama. Contohnya simbiosis seperti yang di depan tadi. Nah, ini contohnya rantai makanan ya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang mati diuraikan oleh jamur. Dan ini piramida, ini jaring-jaring makanan, peristiwa saling makan dan memakan. Kalau ini arahnya segala arah, kalau ini hanya satu arah. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada beberapa jenis simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, parasitisme. Tadi sudah kita bahas ya. Lebih lengkapnya di sini ada contoh komensalisme ikan badu dengan anemon, parasitisme tali putri dengan tumbuhan inang, simbiosis mutualisme lebah dengan bunga. Ketiga ya, organisme berdasarkan cara kemampuan menyusun makanannya dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof bisa berfotosintesis sehingga bisa memasak makanannya sendiri, sedangkan yang heterotrof tergantung pada makhluk hidup yang lain. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi tiga, herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora pemakan rumput, omnivora pemakan segala, karnivora pemakan daging.
Aliran energi dan siklus materi di suatu komunitas tampak jelas pada peristiwa makan dan dimakan ya anggota komunitas oleh anggota komunitas lainnya. Peristiwa ini disebut rantai makanan. Contohnya ini ya, searah. Kemudian saling keterkaitan antara rantai makanan yang terdapat pada suatu komunitas akan membentuk aliran energi dan siklus materi yang lebih luas atau peristiwa makan dan makan yang biasa disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah ini ya, arahnya kompleks ya. Kemudian berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi dua, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus itu bila ini bermula dari serpihan organisme yang sudah mati. Sedangkan rantai makanan perumput itu rantai makanan yang diawali tumbuhan pada trofik awalnya. Kita lihat detritus ini ya, pengurai, dimulai dari pengurai. Sedangkan perumput dimulai dari ini, konsumen dulu dimakan oleh hewan pemakan rumput ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke ini, bagian penghujung dari interaksi, materi interaksi ini ya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui peristiwa makan-dimakan, jaring-jaring makan, dan piramida makanan, maupun bentuk hidup bersama atau simbiosis. Berdasarkan cara menyusun makanannya, makhluk hidup berperan sebagai organisme dan manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungannya. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Sehingga kita harus menjaga ya keteraturan alam, keseimbangan alam ya. Kita biarkan rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, aliran energi dan sebagainya, agar alam kita tetap terjaga dan terjadi keseimbangan. Demikian materi mengenai interaksi makhluk hidup pada lingkungannya ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.